Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari, sahabat Lentera Sabda yang terkasih. Hari ini, Senin, tanggal 6 September 2021, gereja memasuki hari Senin biasa, pekan yang ke-23. Permenungan saya pada hari ini akan saya dasarkan pada bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih. Dulu ketika saya bertugas di Flores, ada satu pertanyaan yang sering kali dan juga acap kali ditanyakan kepada saya. Romo, kami ini sebagai umat bingung, karena dari dulu kakek, nenek kami, orang tua kami selalu berpesan, kalau hari Minggu itu hari istirahat. Hari Minggu itu hari untuk Tuhan, berdoa. Tetapi sekarang itu sudah mulai bergeser, Romo. Hari Minggu itu terkadang orang tetap bekerja. Gimana nih pandangan Romo? Ketika mendengar pertanyaan itu, saya balik bertanya dulu kepada mereka. Pertanyaan saya demikian, Bapak, Ibu sekalian, ya. Apakah orang yang bekerja di hari Minggu itu tidak berdoa? Ini yang menjadi dasar dulu. Ya. Kalau orang itu pada hari Minggu tidak berdoa, tidak misa, ya, atau tidak ibadat, kerja dari pagi sampai malam, keliru. Ya. Tetapi kalau orang tetap ke gereja, tetap ikut misa, tetap berdoa, tetap beribadat, setelah itu ada pekerjaan untuk hidup hari itu, tidak ada salahnya. Kita memang harus melihat kasus per kasus dan juga tujuan dari sebuah aturan itu dibuat. Ya. Tahu tidak bahwa yang namanya orang-orang Yahudi itu juga memiliki aturan yang namanya aturan Sabat. Ketika hari Sabat tidak ada orang yang bekerja, orang hanya berdoa. Tetapi kita harus melihat dulu mengapa ada yang namanya aturan Sabat. Aturan Sabat itu muncul ketika apa? Orang itu bekerja dari hari ke hari sampai lupa untuk bersyukur. Ya. Sehingga apa? Tidak ada waktu sama sekali untuk Tuhan. Di situ mulai muncul yang namanya aturan Sabat. Supaya ada waktu khusus untuk Tuhan. Waktu khusus untuk Tuhan itu tidak hanya berdoa ya, tetapi juga berbuat baik. Bukankah berbuat baik itu juga memuliakan Tuhan? Oleh karena itu kalau kita coba renungkan bacaan Injil yang kita dengar dan baca pada hari ini, sekali lagi orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat itu mengamat-amati Tuhan Yesus ketika hari Sabat. Apakah dia buat mujizat pada hari Sabat? Tetapi Tuhan Yesus yang mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan, lebih baik berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat. Mereka sama sekali tidak menjawab, tidak mampu untuk berkata-kata ketika mendengar perkataan dan pertanyaan dari Tuhan Yesus. Sehingga sekali lagi Tuhan Yesus mengadakan mujizat pada hari Sabat. Di sini saya mau mengajak kepada kita semua untuk pertama-tama ketika menjalankan aturan, melihat aturan, lihat dulu nilai yang diperjuangkan di dalam aturan. Karena kalau kita hanya menjalankan aturan sekedar aturan, kita akan mudah sekali untuk menghakimi orang. Tapi kalau kita melihat nilai yang diperjuangkan di dalam tiap aturan, kita juga bisa melihat, belajar juga untuk menghargai orang. Dan cara untuk menjalankan aturan itu banyak, asalkan tujuannya tercapai. Semoga betul kita pun juga menjadi pribadi yang dewasa di dalam menjalankan tiap-tiap aturan yang ada. Semoga berkat Allah mengalir atas diri kita, komunitas dan keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.